Selamat malam. Kita bertemu lagi saudara dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Dalam situasi yang memang tidak seperti biasa, kami menyapa Bapak Ibu dan saya mengajak kita sebelum kita berdoa syafaat, saya mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Saya mengajak kita membuka dari Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, saudara, di masa-masa seperti ini tidak ada kekuatan yang lain selain kita hanya berharap dari Tuhan. Dengan berdoa, membangun misbah keluarga, inilah kekuatan kita. Dan kita tidak pernah membayangkan situasi seperti ini kita alami bersama. Saudara, beberapa hari yang lalu saya mendengar keluhan dari sahabat kami. Dalam keputusasaan, beliau mengatakan, "Aku sudah lelah, sudah berdoa sekian lama, seperti doa-doanya hanya mentok di plafon. Bahkan sepertinya Tuhan tidak bergeming dengan persoalan hidupnya. Bahkan di dalam masa-masa itu kemudian mulai muncul kegoncangan imannya. Dia tidak yakin apakah Tuhan itu ada. Apakah Tuhan itu juga mendengar doa-doanya. Katanya Tuhan itu baik. Tetapi kenapa ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka menghadapi penderitaan, sepertinya Tuhan diam. Bahkan dia sudah berdoa, berpuasa, tapi jawaban dari Tuhan tidak segera datang. Saudara, barangkali ini tidak hanya pengalaman satu orang. Dan saya percaya hampir semua orang sekarang ini berkeluh kesah, menghadapi situasi yang tidak nyaman. Dan saya percaya kita berdoa, tetapi ada satu kesalahan yang dipahami oleh banyak orang, bahwa doa itu supaya Allah mengerti kehendak kita, supaya Tuhan mengerti kemauan kita. Maka ketika keinginan kita, kemauan kita Tuhan tidak jawab, maka kita kemudian mengambil keputusan bahwa Tuhan tidak peduli. Saya ingin memberikan satu pemahaman bahwa doa itu bukan supaya kita mengerti, bukan supaya Tuhan mengerti kehendak kita, tetapi supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Maka ada doa semalam suntuk. Kenapa harus malam-malaman kita berdoa? Supaya kita ini tahu kehendak Tuhan, supaya kita ini tahu kemauan Tuhan. Ada banyak orang berpikir begitu, dan saya berharap hari ini kita memiliki pemahaman yang benar bahwa doa itu adalah ketika kita mengerti apa yang Tuhan mau terhadap hidup kita. Bahkan setiap persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi bersama-sama, kita minta Tuhan, karena Dia punya otoritas, Dia punya kedaulatan. Bahkan Yesus di dalam doanya di Getsemani, Dia katakan, "Ya Bapa, kalau boleh berlalu, biarlah cawan ini berlalu daripada-Mu. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi." Berarti doa tidak mengubah kedaulatan Allah. Doa tidak mengubah situasi yang Tuhan tentukan. Sama seperti saat ini, ketika kita sedang bersama-sama menghadapi wabah corona,
Kita tidak tahu sampai kapan itu terjadi. Kita tidak tahu Tuhan akan sampai memberikan kesempatan kita sampai kapan. Tetapi yang penting apa? Kita berdoa. Karena Yesus berkata apa? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Jadi di dalam doa-doa kita supaya apa? Kita minta, bukan Tuhan biarlah corona ini segera berakhir. Kita tidak tahu itu kedaulatan Tuhan. Tapi mintalah Tuhan beri kekuatan sampai kami harus menjalani situasi krisis-krisis yang sedang kita alami. Ketika Yesus sedang berdoa di Getsemani, dia begitu sangat sedih dan malaikat Tuhan turun menguatkan Yesus. Di masa-masa sekarang ini, saudara, mari kita jadikan momen ini. Tuhan beri aku kekuatan. Persoalan boleh terjadi, permasalahan boleh terjadi, tetapi ketika Tuhan memberi kekuatan, aku tidak akan jatuh, aku tidak akan goncang. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa itu terjadi supaya apa? Umatnya kuat. Bahkan ketika bangsa Israel mulai memberontak, coba nanti kalau sampai di rumah kita baca di Bilangan pasal 14. Ketika Tuhan menurunkan penyakit sampar di tengah-tengah bangsa Israel, yang diakibatkan karena mereka memberontak, bahkan mereka mulai melawan Musa dengan Harun, dan mereka akan melempari batu. Dan Tuhan hadir di situ. Dan Tuhan berfirman, sampai kapan bangsa ini akan merendahkan aku? Sampai kapan bangsa ini akan menista aku? Nah, Tuhan mau bangsa yang dipilihnya itu bangsa yang sungguh-sungguh menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Bukan dengan kesombongan, tetapi mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudara, peristiwa ini akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Peristiwa ini akan membuat kita semakin kreatif, hidup kita semakin kreatif. Kita tidak akan membiarkan hidup kita terbengkelai, tapi kita mau Tuhan beri kekuatan. Karena bangsa yang kuat bukan dibentuk dengan kenyamanan, tapi dibentuk dengan tetesan air mata, dengan penderitaan. Sehingga kita betul-betul hanya bergantung kepada Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Mari kita berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, kita tidak perlu bertanya pada Tuhan sampai kapan. Tetapi mari kita nyatakan pada Tuhan. Tuhan beri kekuatan ketika kami harus menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Amin. Tuhan berkati. Saat ini saya mengajak setiap kita, mari kita akan datang kepada Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan untuk bangsa kita. Kita akan berdoa syafaat bagi negeri kita, juga bagi gereja-gereja di Indonesia. Ya. Kita berdoa untuk Satgas penanganan COVID nasional sampai tingkat daerah, supaya Tuhan memberi kekuatan dan perlindungan untuk semua masyarakat. Bahkan kita juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang terjangkit
atau mungkin mereka masih dalam pengawasan. Ada ODP, ada PDP, ada OTG. Kita juga berdoa untuk kebutuhan peralatan di rumah-rumah sakit, dan juga kita berdoa untuk kesejahteraan umat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan, atas bangsa kami yang saat ini sedang mengalami malapetaka ketika kami harus berhadapan dengan wabah COVID-19 yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Bapa, biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi para pejabat di pemerintahan, Bapak Presiden beserta seluruh pimpinan-pimpinan lembaga, para menteri, supaya diberikan kesehatian untuk menangani bencana ini, supaya mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang sungguh akan berdampak untuk segera memulihkan negeri ini. Kami juga berdoa untuk gugus tugas yang sudah dibentuk, baik di tingkat nasional maupun di tingkat sampai di tingkat paling bawah. Tuhan, biarlah mereka juga bisa bekerja dengan baik, bekerja sesuai arahan-arahan pimpinan dengan baik, sehingga mereka dapat melakukan tugas kemanusiaan dengan penuh tanggung jawab. Jauhkan dari perasaan mau menguntungkan diri mereka sendiri. Biarlah Tuhan mereka dapat bekerja dengan baik. Kami juga terus berdoa untuk masyarakat yang saat ini sedang dalam kondisi ketakutan. Oleh karena itu kami menyerahkan kepada Tuhan. Bahkan mereka yang sakit sekarang Tuhan jamah, bahkan berikan kesembuhan, berikan kekuatan, karena Engkau lah yang berkuasa atas kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan untuk kebutuhan peralatan kesehatan di rumah sakit, baik untuk APD maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain, obat-obatan yang lain. Tuhan, biarlah banyak dermawan yang mau menolong, sehingga mereka bergotong royong untuk mencukupkan segala sesuatunya. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk kesehatan, kesejahteraan bagi seluruh jemaat Gereja Baptis Nutran, Gereja Baptis TPW Giripurwo. Tuhan, berkati mereka, bahkan diberi kekuatan di masa-masa sulit mereka, terus iman mereka bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan. Dan Tuhan berikan kesejahteraan bagi mereka. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, Tuhan berikan jalan keluar untuk mereka boleh mendapatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.